Informasi terpopuler yang pertama di cnbcindonesia.com pada hari ini yaitu pemerintah kembali memperpanjang kebijakan level 4 untuk wilayah Jawa dan Bali hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah kelonggaran. Salah satunya penambahan kapasitas pengunjung di mal dari semula 25% menjadi 50%. Sejumlah aturan untuk masuk mal dan dine-in di restoran, di antaranya kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat dengan protokol kesehatan. Kemudian Anda wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan screening, baik untuk pengunjung maupun pegawai pusat perbelanjaan, mal pusat perdagangan terkait. Selanjutnya restoran, rumah makan, atau kafe di dalam pusat perbelanjaan, mal pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25% dengan syarat satu meja maksimal 2 orang dan waktu makan maksimal 30 menit. Sementara itu bioskop, tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan, mal pusat perdagangan masih harus ditutup. Kita ke informasi berikutnya, ancaman tsunami besar di daerah selatan pesisir Pulau Jawa dan sekitarnya ini diyakini bakal berimbas ke wilayah pesisir utara seperti Jakarta. Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung ITB, Heri Andreas mengatakan berdasarkan data Global Navigation Satellite System, adanya akumulasi energi di bagian megatrust Selat Sunda hingga pesisir selatan Pulau Jawa seperti Pelabuhan Ratu dan Selatan Parangtritis hingga selatan Pantai Jawa Timur. Dari hasil pemodelan, jika gempa terjadi kekuatannya bisa mencapai 8,7 hingga 9 magnitudo yang berpotensi diikuti tsunami setinggi 20 meter. Ia mengatakan fakta saat ini pesisir Jakarta wilayahnya sudah ada di bawah laut hingga minus 1 hingga 2 meter. Ini artinya potensi tsunami akan lebih besar. Heri menjelaskan dari pemodelan tersebut menyeratkan bahwa tanggul pantai atau laut di Jakarta akan berperan sangat penting, tidak hanya mencegah banjir rob, tetapi juga melindungi Jakarta dari tsunami. Kita ke informasi berikutnya. Kita tahu ya bahwa pandemi COVID-19 ini belum usai, namun sudah muncul lagi nih ancaman baru yaitu virus Marburg. Virus ini terdeteksi di benua Afrika, tepatnya Republik Gini. Lantas seperti apa gejala virus Marburg serta bahayanya? Menurut WHO, penularan virus Marburg dari manusia ke manusia melalui kontak langsung dengan darah, sekresi, organ, atau cairan tubuh lainnya dari orang yang terinfeksi. Bisa juga melalui benda-benda yang terkontaminasi cairan tubuh orang terinfeksi seperti tempat tidur hingga pakaian. Sebetulnya virus Marburg telah ada sejak 1967 dan telah membuat 12 wabah besar di beberapa wilayah. Virus Marburg disebut mirip dengan Ebola, salah satu virus dengan tingkat kematian yang tinggi. WHO mengatakan masa inkubasi bervariasi dari 2 hingga 21 hari. Gejala virus Marburg dimulai dengan demam tinggi secara tiba-tiba, sakit kepala parah dan mailase atau rasa lelah hingga nyeri otot. Untuk mencegah tertular dari virus Marburg, ada sejumlah panduan dari WHO, diantaranya semua produk hewani harus dimasak dengan matang sebelum dikonsumsi hingga mencuci tangan secara teratur. Kita ke informasi terakhir, perubahan iklim ini menjadi salah satu topik yang sangat diperhatikan berbagai pihak, salah satunya Bill Gates. Ia mengatakan untuk mengakhiri pandemi COVID-19 akan lebih mudah ketimbang mengatasi perubahan iklim. Orang terkaya keempat di dunia ini pun menyoroti masalah yang ditimbulkan perubahan iklim akan lebih buruk ketimbang COVID-19. Dalam blog pribadinya, Bill Gates memaparkan kerusakan yang dimunculkan oleh perubahan iklim. Pada akhir abad ini, jika pertumbuhan emisi tetap tinggi, perubahan iklim dapat menyebabkan 73 kematian tambahan per 100.000 orang. Dalam skenario emisi yang lebih rendah, tingkat kematian turun menjadi 10 kasus per 100.000 orang. Dari sisi kerusakan ekonomi, dampak perubahan iklim cukup bervariasi tergantung model ekonomi yang digunakan.
Kerusakan ekonomi yang disebabkan perubahan iklim akan sama dengan pandemi COVID-19. Namun pada akhir abad ini jika emisi tidak dikendalikan bisa berdampak lebih buruk. Ia mengatakan cara yang bisa dilakukan untuk menghindari yaitu dengan membangun dan menerapkan inovasi yang memungkinkan menghilangkan emisi gas rumah kaca. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.